akhirnya acara ini saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah acara buka kita sekarang udah kedatangan dari Bunda Eta ya, lebih dikenal dengan Bunda Eta karena nama aslinya sih Bunda Firesta Farizal ya. Gimana kabar hari ini Bunda Eta? Alhamdulillah baik Bunda Raina. Mudah-mudahan di sini juga semuanya baik-baik, sehat-sehat ya. Iya, mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya Bunda ya. Karena mereka sendiri sudah semangat nih, harusnya pada jalan, pada liburan kan karena di weekend, tapi mereka semangat belajarnya tinggi gitu, pokoknya mau belajar gitu, mau belajar bareng di sini gitu kan, ngumpul bareng di sini gitu kan ya. Mari kita dengarkan pemaparan oleh Bunda Firesta Farizal, Magister Psikologi, untuk memaparkan masalah pilot training, beda anak beda treatment. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunda. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda-Bunda semua. Wah, senang banget nih. Insya Allah. Senang sekali Bunda ya. Terima kasih sudah hadir di pagi hari ini, hari Minggu pagi. Kita mau membahas sesuatu yang tentunya sangat penting ya. Karena pilot training ini sesuatu yang memang harus dilewati prosesnya oleh setiap anak dan setiap orang tua. Gitu ya Bunda semua ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Kita akan langsung mulai masuk pemaparannya. Ya. Wah, senang banget nih, ada banyak yang jawab salam. Insya Allah. Terima kasih Bunda-Bunda. Oke, saya izin share screen ya Bunda ya. Oke, nanti ketika saya menjelaskan, jika misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diceritakan, mungkin silakan tulis dulu di kolom chat gitu ya Bunda Raina ya. Nanti di sesi Q&A akan kita bahas ya. Iya betul Bunda. Oke, sudah ya Insya Allah ya. Sudah aman Bunda Raina? Oke, baik. Oke, baik Bunda-Bunda semua. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekali, yaitu pilot training, beda anak, beda treatment. Nah, benar nggak sih kayak gitu Bunda? Kalau kita bicara pilot training, apakah memang sesuatu yang rumusnya sudah pasti, sama, bisa diterapkan ke semua anak, atau memang sesuai judul ini nih, beda anak, beda treatment. Nah, kita bahas ya hari ini ya Bunda ya. Oke, baik, sebelum kita bahas, mungkin saya butuh kenalan dulu sedikit sebentar, meskipun tadi udah dibantu dikenalkan oleh Bunda Raina ya. Perkenalkan Bunda-Bunda semua, nama saya Firesta Farizal, biasanya dipanggil Eta, betul sekali Bunda Raina, terima kasih tadi sudah menjelaskan. Saya adalah ibu dari 2 anak, saya juga adalah psikolog klinis anak dan remaja, kebetulan juga direktur di Klinik Psikologi Mentari Anakku, lalu sampai saat ini masih jadi dosen pembimbing dan penguji kasuistik di Magister Psikologi Universitas Jaya, kebetulan ada di manajemen sekolah juga di TK Islam Nabila, dan seperti hari ini ya, jadi sharing dengan bunda-bunda di webinar, di training, workshop, dan talk show ya. Kalau mau kenalan lebih lanjut dengan saya, silahkan sapa-sapa mungkin ya, Instagram saya ada Firesta Farizal, lalu kalau mau kirim email ke saya juga boleh, firesta.farizal@gmail.com. Oke, mudah-mudahan awal perkenalan ini jadi proses pertemanan dan silaturahmi yang panjang, karena saya yakin bahwa dalam kita tujuannya mengasuh dan mengembangkan anak, kita memang butuh banyak sumber ya, butuh banyak diskusi, butuh banyak belajar terus gitu ya. Jadi senang banget nih bunda-bunda di sini adalah bunda-bunda yang semangat buat belajar. Oke, nah kita masuk ke topiknya ya Bunda ya. Kita akan bahas tentang pilot training hari ini. Nah, apa itu pilot training? Tentu kita semua sudah tahu bahwa pilot training adalah proses anak belajar ya. Bagian ini yang butuh saya tekankan bahwa ini adalah proses anak belajar. Belajar apa? Belajar untuk buang air besar, buang air kecil di toilet. Ya, kita nggak boleh lupa bahwa ini adalah proses untuk belajar. Oke? Nah, kenapa sih anak tuh butuh pilot training, Bunda? Ya, pertama, pilot training itu adalah bagian dari developmental milestone atau tahapan perkembangan yang memang harus dicapai oleh anak. Seperti anak kita butuh untuk mencapai tahapan perkembangan untuk berjalan, untuk berbicara. Nah, pilot training ini juga adalah salah satu dari developmental milestone atau tahapan perkembangan yang penting untuk dicapai oleh anak. Oke, baik. Lalu, ini pilot training ini merupakan sebetulnya proses yang kompleks sebetulnya untuk anak. Jadi butuh kesiapan, butuh latihan. Kenapa? Agar nantinya anak kita tentu bisa mandiri dan bisa merawat dirinya, gitu ya. Karena kita tahu dan kita sadari bahwa anak-anak nggak kecil terus, mereka akan semakin besar sehingga mereka butuh untuk bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dan merawat dirinya. Oke? Lalu juga tentunya agar anak bisa beradaptasi menggunakan toilet di situasi-situasi sosial, misalnya ketika nanti anak sekolah. Bayangkan kalau misalnya anak kita sudah di usia sekolah, tapi belum bisa menggunakan toilet, masih pakai diapers, akan sulit sekali ya nampaknya Bunda ya. Dan mungkin juga anak kita akan mendapatkan penilaian yang tidak cukup baik dari lingkungan, bisa jadi diledekin sama temannya nanti gitu ya, dan bisa jadi terbatas untuk melakukan banyak hal pada akhirnya. Oke? Nah, ini pasti pertanyaan bunda-bunda semua nih ya, yang anaknya sedang di periode menuju pilot training. Kapan sih kita bisa menerapkan pilot training? Nah, pertama, biasanya berdasarkan teori dan literatur, kalau kita bicara usianya range-nya di sekitar 18 sampai 36 bulan. Ya. Kenapa? Karena pada saat usia tersebut,
seorang anak dilihat sudah cukup matang perkembangannya untuk bisa menjalankan toilet training. Oke? Nah, kedua, saat komponen dasar aktivitas BAK, BAB pada anak sudah mulai berkembang. Apa saja misalnya, anak sudah bisa duduk gitu ya dengan tegak, anak sudah bisa merasakan apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Nanti detailnya kita bahas lagi. Oke? Nah, yang ketiga yang juga penting, saat anggota keluarga dan lingkungan sudah siap untuk berkomitmen melakukan toilet training. Jadi sudah siap fisik, mental, dan lingkungan sudah dipersiapkan ya. Seringkali ketika kita misalnya mengajak anak mempersiapkan toilet training, kita cuma melihat kesiapan anak. Padahal kesiapan kita sebagai orang tua, kesiapan lingkungan itu juga pegang peranan yang sangat penting. Oke, nanti kita bahas kenapa. Oke, baik Bunda. Ini adalah tahapan perkembangan toileting atau gimana ceritanya anak tuh bisa BAK, BAB di kamar mandi itu biasanya tahapannya gimana. Oke. Jadi di 12 bulan biasanya kalau kita perhatikan harusnya nih anak sudah mulai berasa terganggu kalau popoknya basah atau penuh gitu ya. Di 24 sampai 35 bulan biasanya sudah mulai tertarik melakukan potty training. Oke. 32 sampai 35 karena kalau 32 sampai 35 ini udah hampir 3 tahun ya Bunda ya, sudah bisa nih memberitahu lingkungan, memberitahu orang tua ketika ia butuh ke kamar mandi ya. Nah, lalu nanti ketika usianya 33-36 bulan mampu membersihkan diri dan mencuci tangan setelah BAK atau BAB. Biasanya kita mulai dengan yang lebih mudah dulu ya, dengan membersihkan ketika BAK. Jadi dia bisa cebok habis pipis gitu ya. Oke, nah lalu di 36 sampai 48 bulan mulai mampu melakukan toileting dengan bantuan minimal saat membersihkan diri. Jadi masih dibantu gitu ya, tapi mulai dikurangi sedikit-sedikit. Nah, sampai ke 45 tahun harusnya anak sudah mampu mandiri dalam rutinitas toileting. Jadi sudah bisa menginisiasi ke kamar mandi sendiri ya, ketika dia merasakan dia mau pipis atau mau pup misalnya, langsung berinisiasi ke kamar mandi. Nah, lalu sudah mulai bisa membersihkan dirinya sendiri ya, dan juga pakai pakaiannya lagi, pakai celana lagi setelah aktivitas BAK atau BAB. Oke? Nah, jadi kalau bunda-bunda di sini perhatikan bahwa setiap tahapan usianya jadi penting ya Bunda ya. Bayangkan kalau kita berharap anak kita bisa nih berinisiasi ke kamar mandi sendiri, bersihin dirinya sendiri, lalu pakai lagi celananya ketika aktivitas BAK, BAB di usia 5 tahun, nggak mungkin bisa tiba-tiba di misalnya 5 tahun kurang 1 bulan, habis itu baru kita mulai nih proses toilet training. Gitu kan ya Bunda ya, karena semua butuh tahapan, butuh proses, nggak bisa instan. Oke, nah jadi harus bagaimana dan harus mulai kapan pastinya. Nah ini nih seringkali ya karena kita sebagai orang tua tuh mungkin ada kekhawatiran, ada kecemasan sehingga saya sering banget diberikan pertanyaan. Jadi kapan sih harusnya Bu? Pastinya kapan gitu ya. Nah butuh kita ingat sama-sama Bunda bahwa tidak ada satu cara yang paling benar. Jadi ada anak-anak yang memang caranya dibawa ke kamar mandi misalnya setiap 3 jam sekali. Ada yang berhasil dengan cara itu ada ya. Ada yang frustrasi dengan cara itu karena berasanya kenapa sih aku disuruh-suruh kamar mandi terus padahal aku nggak pengen pipis misalnya gitu ya. Jadi ada yang caranya malah ya udah kita kasih tahu aja kalau dia butuh kamar mandi kita arahkan ke kamar mandi. Ada yang harus diceritain dulu macam-macam lah ya. Nah dan satu lagi yang butuh kita ingat, tidak ada satu umur yang paling pas untuk memulai toilet training. Ada anak yang sudah siap di usia 18 bulan dan anak dan orang tua yang sudah siap di usia 18 bulan. Ada anak dan orang tua yang mungkin baru siapnya di usia misalnya 24 bulan atau 30 bulan misalnya gitu ya. Nah itu karena tergantung kesiapan anak dan kesiapan orang tua. Tapi bukan berarti juga kita jadinya santai ya Bunda ya. Ingat tadi bahwa ini adalah perkembangan yang butuh dicapai. Sehingga kita butuh ingat-ingat tadi range-nya tuh 18 sampai 36 bulan. 36 bulan itu anak usia 3 tahun. Nah, kalau range-nya toilet training atau belajar untuk pakai toilet, ingat ya toilet training itu adalah proses belajar. Itu di range 18 sampai 36 bulan, bukan berarti habis itu kita santai terus mulainya udah 36 bulan aja deh. Katanya Bu Eta 36 bulan bisa kok gitu ya. Nah, hati-hati ya Bunda ya, jangan begitu juga, kita harus cukup peka untuk melihat apakah anak kita sudah cukup siap. Kalau sudah cukup siap, butuh kita mulai. Karena prosesnya biasanya tidak sebentar toilet training itu. Oke? Nah, jadi kita butuh perhatikan kesiapan anak ya. Memang harus kelihatan, harus muncul kesiapannya dari anak dan bukan cuman bukan cuman anaknya yang menunjukkan kesiapan, tapi orang tuanya pun butuh peka untuk menangkap bahwa anaknya sudah siap atau belum. Oke? Ya. Caranya anak A bisa beda sama anak B. Oke? Umurnya bisa beda A sama B. Kalau dilihat di sini Bunda ya, bisa ada anak yang belajarnya pakai poti dulu ya. Jadi poti ini ya dudukan kayak gini ya. Di di sebelum akhirnya dia ke toilet beneran gitu. Ada yang langsung ke toilet ya. Kalau saya sih memang menyarankan kalau misalnya memang bisa langsung, sebaiknya langsung aja biar nggak 2 kali gitu ya usaha dan prosesnya. Nanti udah terbiasa di poti, habis itu bawa potinya kemana-mana repot juga gitu ya. Jadi anak butuh mengenal toilet lah dari awal. Oke? Nah jadi meskipun setiap anak berbeda, proses toilet training tidak boleh dianggap enteng. Nah
Apa anak siap toilet training tadi sudah kita bahas, ada memang teori yang bilang bahwa 2 tahun sampai 4 tahun ada, tapi umumnya di 18 sampai 36 bulan itu tadi. Oke, setiap anak beda-beda. Nah, ini tandanya ya, mudah-mudahan coba diperhatikan tanda-tanda ini. Ini adalah tanda-tanda kesiapan anak memulai proses toilet training. Pertama, tanda yang bisa kita lihat adalah namanya body awareness. Anak sudah bisa memahami atau mengenal tubuhnya sendiri. Dia udah berasa nih, pengen pipis atau pengen pup tuh dia sudah aware, udah menyadari itu. Jadi misal kita bisa lihat dari apa? Kalau misalnya anak tiba-tiba jalannya buru-buru atau dia pegang-pegang celananya, itu kan berarti dia sudah menyadari ada sesuatu nih yang aku rasain, gitu kan? Meskipun mungkin dia tidak langsung bilang aku mau pipis gitu ya, tapi kalau misalnya sudah memunculkan tanda-tanda seperti itu, kita memang butuh cukup peka untuk misalnya merespon anak dengan ada mau pipis, ayo ke kamar mandi atau ayo ke toilet sama bunda gitu ya, sebelum pada akhirnya dia nggak tahan, akhirnya udah keburu keluar pipisnya. Nah, lalu tanda berikutnya yang bisa kita perhatikan adalah anak sudah terlihat risih. Ya, risih kalau ingin dibersihkan atau kalau popoknya udah terlalu full, terlalu kotor sih dia nggak enak sebenarnya, udah nggak nyaman pakai popok. Nah, ini penting banget Bunda. Karena kalau yang saya temukan banyak sekali sebetulnya anak-anak yang sudah memberikan tanda bahwa dia sudah bisa nih mulai toilet training. Tandanya dari apa? Anaknya udah nggak suka pakai diaper. Nah, tapi biasanya belum tentu orang tuanya sudah siap gitu ya. Misalnya orang tuanya jadinya masih tetap pakai diaper. Padahal kalau misalnya anaknya sudah kelihatan risih pakai diaper, itu adalah tanda yang sangat penting. Kalau gitu kita bisa copot nih sekarang diapersnya. Kita bisa kurangi nih pemakaian diapersnya, gitu ya. Kalau itu kita ignore atau kita acuhkan, malah periode kritis itu di mana anak merasa sudah risih, akhirnya terlewati. Nah, nanti dia malah jadinya terbiasa dan menjadi nyaman-nyaman aja kalau diapersnya full ya atau sudah kotor. Oke, lalu tanda berikutnya adalah sudah mampu jalan sendiri ke kamar mandi, sudah mampu melepaskan celananya, sudah mampu duduk di atas kloset atau di atas pottingnya. Oke. Nah, apakah hanya anak yang sudah kita bahas ya tadi Bunda ya? Tentu saja orang tuanya butuh untuk juga siap. Oke. Nah, gimana ceritanya? Kalau disebut orang tua siap tuh gimana sih? Gitu ya. Nah, kesiapan itu berarti kita sebagai orang tua betul-betul menyadari bahwa tadi toilet training adalah proses belajar. Jadi bukan berarti kalau kita mulai hari ini terus anaknya langsung bisa gitu ya. Sehingga kita butuh bisa cukup legowo ya, berbesar hati untuk menyadari dan menerima bahwa mungkin akan ada kecelakaan nih ya di rumah. Anaknya udah kita copot kan diapersnya karena kita udah melihat kayaknya dia udah di sini pakai diapers. Ya udah kalau di rumah nggak usah pakai diapers saja gitu ya. Nah, lalu ketika copot diapers, yang tadinya kan memang ketika pakai diapers anak nggak butuh buat kontrol ya Bunda ya. Dia mau pipis ya dia keluarin aja. Ketika udah nggak pakai diapers, ketika pakai celana, dia butuh untuk mengontrol, mengatur, gitu kan? Nah, ini sebetulnya proses belajar, jadi nggak bisa instan, ya. Jadi kita butuh menerima bahwa memang akan ada kecelakaan nih, ya. Sofa basah kena pipis, berkali-kali kita harus ngepel karena anaknya ngompol, gitu kan, ya Bunda ya. Nah, selama kita masih berpikirnya bahwa, aduh, repot banget nih, gitu, atau kok lama banget sih, udah seminggu masih aja ngompol terus, misalnya kayak gitu ya, ingat bahwa ini adalah proses, oke? Nah, kita juga butuh menyadari bahwa kita akan jadinya lebih lelah karena kita jadi butuh berulang-ulang bawa anak ke toilet ya, supaya dia jadi paham bahwa memang aktivitas pipis sama pup harus dilakukan di toilet. Nah, ketiga ini yang biasanya paling menantang ya Bunda ya, butuh sabar, tidak terpancing marah kalau anak belum berhasil gitu ya kan. Ya namanya juga manusia ya Bunda ya, kalau baru aja habis ngepel terus anaknya ngompol kan, aduh gimana gitu rasanya ya. Oke, jadi butuh menyadari bahwa ini proses tidak bisa instan dan butuh konsisten. Nah, ini yang jadi kunci juga adalah konsistensi ya. Banyak orang tua yang sudah mulai sebetulnya proses toilet training tapi tidak konsisten sehingga tidak mencapai hasil yang diharapkan ya. Kenapa? Karena ribet, udah masih ngompol-ngompol terus, udah pakai lagi aja lah diapersnya gitu ya. Nah, itu malah membuat anak jadinya bingung harusnya gimana sih gitu ya, karena tidak konsisten polanya. Tugas orang tua ketika kita akan memulai toilet training adalah pertama nih Bunda, kita butuh menciptakan suasana yang suportif bukan menegangkan ya. Ingat bahwa buat anak ini sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dia lakukan ya, sehingga kalau situasinya jadi yang menegangkan bisa jadi banyak nih hal-hal negatif yang terjadi sama anak. Nanti kita bahas ya. Kita juga butuh paham bahwa anak kita lah yang mengontrol tubuhnya sendiri, bukan kita. Ya, jadi kalau misalnya kita ajak ke toilet, terus anak tidak keluar pipisnya, ya udah nggak usah dipaksa. Kita bilang bahwa oke, belum mau pipis ya nak, nggak apa-apa. Kita keluar lagi, pakai celananya lagi. Nanti kalau mau pipis kasih tahu Bunda, gitu ya. Kita ulang-ulang terus seperti itu. Oke? Nah, lalu ketika kita mau memulai proses toilet training, kita juga butuh mengenalkan nama-nama anggota tubuhnya, ya. Nah, ini bagian juga dari sex education ya Bunda ya. Jadi biasakan untuk menyebut nama-nama anggota tubuh itu dengan nama yang sebenarnya. Kenapa? Supaya pertama kita nggak bingung.
Kalau misalnya, bayangkan ya, anak lagi merasakan sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya, terus dia, aduh itu aku, ini loh, apa namanya, gitu ya, susah, bingung. Kita juga bingung menangkap apa maksudnya anak ya. Jadi sebutkan saja misalnya, aku kok misalnya, ya namanya misalnya kalau buat laki-laki penis, buat perempuan paginya, aku mau pipis, misalnya aku, atau nggak aku merasa penisku gatel, misalnya buat anak laki-laki, misalnya seperti itu ya. Jadi sebutkan, biar dia, atau dia, kita sebutin juga nama anggota tubuh yang lain, misalnya dia bilang, aduh kok perut aku yang di bawah rasanya nggak enak gitu misalnya seperti itu karena atau aku kok sakit perut nih bunda gitu ya karena dia mungkin mau pup misalnya seperti itu. Oke. Nah, lalu memperkenalkan proses BAK dan BAB di toilet bisa dibantu pakai video, ada video di YouTube banyak sekali ya tentang aktivitas toilet training, bisa buku juga banyak sekali. Oke. Nah, tawarkan alat-alat bantu seperti dudukan toilet seat misalnya. Kenapa? Karena anak-anak tuh biasanya kalau duduknya di toilet kita orang dewasa mereka tidak nyaman karena lubangnya terlalu besar, bisa jadi juga takut ya. Sehingga kalau ditambahkan toilet seat seperti di gambar ini ya mereka akan bisa duduk dengan lebih nyaman, nggak takut jatuh, jadi juga lebih mudah prosesnya. Oke, lalu hindari hukuman. Nanti saya kasih tahu kenapa kita butuh menghindari hukuman. Nah, biar seru ya, ini kan proses belajar ya, sama seperti misalnya ya, kalau bunda mau masukin anak ke sekolah, yuk, kita cari pensil warna, kita cari tempat pensil. Nah, ini kita juga bisa libatkan anak dalam memilih perlengkapan toilet training bersama ya. Misalnya kita sama-sama kan sekarang online gampang ya bunda ya, kita pilih potinya atau toilet seatnya atau training pants-nya yang lucu-lucu sesuai dengan gambar yang anak sukai misalnya gitu ya, celana dalamnya yang dengan warna yang dia sukai gitu, hal-hal seperti itu. Jadi buat bangun situasi yang menyenangkan buat anak. Oke. Lalu jika dibutuhkan dan memungkinkan, siapkan potty seat atau spot lebih dari satu ya. Misalnya nih rumahnya kamar mandinya ada dua ya. Jadi mau misalnya di lantai satu atau lantai dua atau misalnya di kamar mandi utama atau kamar mandi belakang misalnya gitu ya, anak tetap bisa menjalankan aktivitas toilet dengan sesuai. Oke. Nah, sebelum mulai, biasakan dulu anak dengan toilet. Jadi misalnya belum pipis, belum pup, tapi setiap mandi nih duduk di toiletnya, gitu ya. Setiap selesai BAB, misalnya langsung dibersihkan. Terus misalnya bye-bye, gitu ya. Anak-anak kan sangat imajinatif. Misalnya nggak mau di-flush, jadi bye-bye dulu sama pupnya, misalnya, gitu ya. Untuk dia terbiasa aktivitas di kloset tuh seperti itu. Oke. Nah, buat bunda-bunda yang masih pakai diapers nih anaknya, ya atau misalnya ya pokoknya anaknya masih dalam proses baru mau mulai toilet training, salah satunya juga cara yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan anak terlalu lama terbiasa sama kotoran. Jadi kalau dia pup harus langsung ada pup ya, meskipun pupnya masih di diapers nih, ayo kita ke kamar mandi terus kita bersihkan. Jadi anak tahu apa bedanya kotor tuh nggak enak, sama apa bedanya bersih itu lebih enak ya gitu. Oke. Nah, saat tanda-tanda kesiapan sudah terlihat, ya udah, ayo kita mulai ya. Nggak ada salahnya untuk mencoba, kita mulai lakukan prosesnya. Gunakan celana yang mudah dilepas pasang, ya, pakai klodi dulu mungkin kalau belum terlalu percaya diri langsung pakai celana gitu ya. Untuk perempuan bisa gunakan dress, mesti biar gampang, biar cepet gitu nanti ya. Nggak usah pakai celana, atau laki-laki juga celana yang repot-repot, yang ribet gitu pasangnya ya. Lalu yang memang lepas diapers ya. Ini juga tergantung kesiapan bunda-bunda semua, kesiapan bunda dan ayah ya. Ada yang, pokoknya saya pede nih, langsung aja lah selama dari dia mandi pagi sampai ntar mandi sore, nggak usah dipakai diapers gitu ya. Ada yang, takut ya, daripada ntar pipisnya ada di mana-mana, tunggu deh dikit-dikit gitu ya. Misalnya 2 jam dulu nggak pakai diaper, nanti besok nambah jadi 3 jam, nambah jadi 5 jam, nambah jadi setengah hari dan seterusnya ya. Boleh-boleh aja, ya karena tadi tergantung kesiapan kita. Daripada langsung nih misalnya, saya mau bisa gitu ya, langsung pagi malam nggak usah pakai diapers, habis itu 3 hari teler gitu ya bunda ya, karena ngepel terus, jemur kasur terus gitu, habis itu berhenti prosesnya. Sayang juga kalau kayak gitu. Mendingan pelan-pelan tapi konsisten daripada langsung besar tapi tidak bertahan lama. Oke, ya. Lalu latih untuk duduk di kloset setidaknya 3 kali sehari, sehabis makan atau habis main gitu ya. Pokoknya kita bisa mengenali biasanya ya, bunda-bunda nih biasanya tahu nih polanya anaknya tuh pipis di waktu-waktu kapan-kapan aja. Misalnya pas bangun tidur udah pasti gitu ya. Lalu misalnya ketika kayaknya dia bangun misalnya tuh biasanya jam 8, nanti nih pas lagi main jam 10-an atau setengah 11 dia pasti pipis nih. Diapersnya pasti basah gitu. Jadi jam segitu kira-kira saya akan bawa ke toilet gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang tiap anak bisa beda-beda ya. Kalau misalnya saya kasih rumus pastinya, oke bunda kasih bawa ke toilet jam 8, jam 11, jam 3, ya kalau anaknya polanya kayak gitu. Kalau enggak kan jadi tidak tepat sasarannya. Jadi observasi dan pengamatan bunda itu dan kepekaan bunda penting sekali untuk bisa menjalankan proses ini dengan lancar. Oke? Nah, sebisa mungkin tidak memaksa ya bunda ya. Jadi kalau misalnya dibilang aku nggak mau gitu, nggak harus sekarang kamar mandi. Soalnya ini udah 3 jam nih. Kalau udah 3 jam katanya harus kamu langsung dibawa ke kamar mandi gitu ya. Padahal anaknya nggak berasa
mengontrol dirinya, mengontrol ya merasakan apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Nggak bisa juga kita memaksakan ya. Paling kalau anak nggak mau kita bilang, oh ya oke, nanti kalau berasa gitu ya, ada pipis yang mau keluar atau kamu sakit perut kasih tahu bunda ya, kita ke kamar mandi ya. Lalu tidak memarahi jika belum berhasil. Oke? Bayangannya gini bunda, sama seperti kita dulu belajar naik sepeda. Tentu saja kita tidak berhasil dalam sekali coba, ya kan? Ya, jadi kita butuh latihan setiap hari. Kita sangat mungkin bisa jatuh, keserimpet, nabrak, gitu ya. Nah, proses ini juga yang akan terjadi di toilet training. Jadi buang dulu nih harapan-harapan bahwa ketika saya mulai, wah pasti 3 hari kelar nih, udah langsung bisa, gitu ya, anak saya. Nah, jangan terlalu tinggi, gitu ya. Harapannya kita butuh untuk cukup realistis. Oke? Nah, ketika anak ngompol gimana? Ya, pertama tentu jangan panik atau memarahi anak. Bahkan nggak marah nih, kita cuma astagfirullah ngompol lagi gitu ya. Hati-hati sama respon kita nih bunda ya. Takutnya anaknya jadi kaget, terus merasa bersalah. Ini aku melakukan kesalahan besar nih sekarang. Nah, jadi kita butuh untuk tetap tenang. Oke, kenapa? Karena bayangkan bunda, kalau dia merasa bahwa itu adalah kesalahan besar, bisa-bisa dia nggak pipis-pipis bunda. Dia akan tahan pipisnya karena takut. Nanti kalau misalnya aku pipis, jadinya sepertinya salah, gitu kan ya. Ya, lalu jadi kita butuh usaha untuk tetap tenang, ajak anak ke toilet untuk membersihkan diri dan mengganti celananya. Nah, setelah selesai, kita bisa tekankan, ya, enaknya rasanya bersih, gitu ya. Misalnya kita sebutin nih, wah enak banget, sekarang udah bersih ya deh ya, udah nggak ada pupnya, bisa main lagi, gitu ya. Enak ya rasanya ya, gitu ya. Nanti kalau ada yang mau pipis atau mau pup, kasih tahu bunda lagi ya, kita pipis atau pupnya di sini, gitu. Oke? Nah, terus ngompol lagi besoknya ya. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan lagi hal yang di atas. Ulang lagi. Kita bilang misalnya, oh, tadi nggak tahan banget ya, udah kebelet banget, pengen pipis ya. Nanti besok-besok sebelum rasanya kebelet banget, kita langsung lari ya ke kamar mandi ya nak, gitu. Misalnya seperti itu. Ya, perlahan-lahan bunda percaya deh, anak-anak itu belajar. Kita tahu bahwa otak itu selalu berkembang dan menyerap informasi. Dia akan belajar bahwa kotor itu nggak nyaman, nggak enak, ya, dan pengen segera bersih. Makanya tadi saya menyebutkan bahwa kita meskipun pakai diaper sebaiknya tidak membiarkan anak terlalu lama ada di situasi diapernya kotor. Karena kita mau justru membangun keinginan dan awareness anak untuk pengennya segera bersih, pengennya dibersihin nih, nggak nyaman dengan situasi yang kotor ini, gitu ya. Nah, jadi dia juga ketika toilet training ini terjadi pelan-pelan, perlahan-lahan gitu ya, mulai menyadari bahwa kotor itu nggak enak dan berusaha menghindari rasa kotor yang tidak nyaman itu, ya. Nantinya, maksudnya untuk tahapan berikutnya, jadi dia belajar juga bahwa, oh kalau aku nggak mau rasanya pupuknya nempel di pantat aku gitu ya, jadi aku harus bilang dulu supaya bisa pup di toilet, jadi lebih enak, lebih bersih, lebih nyaman. Oke? Kita butuh ingat bahwa orang tua adalah role model ya. Yang saya temukan bunda, anak yang sedang pada fase toilet training seringkali merasa frustrasi karena selalu diingatkan untuk buang air atau selalu diajak ke toilet berkali-kali dalam sehari. Which is, bisa aja ada anak yang berhasil kayak gitu, tapi tadi yang saya bilang ada anak yang jadinya frustrasi karena merasa, apa sih orang aku nggak mau pipis, kenapa harus ke toilet lagi sih gitu misalnya gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita butuh menunjukkan bahwa aktivitas ke toilet dibutuhkan dan dilakukan oleh semua orang, bukan hanya anak. Karena ketika dalam proses fase toilet training, kadang-kadang anak tuh merasa bahwa, kok aku terus yang disuruh ke toilet, kok aku terus yang disuruh pipis, gitu ya. Nah, justru kita butuh menunjukkan bahwa aktivitas toileting itu, pipis, pup, itu dilakukan semua orang. Nah, jadi kita bisa lebih sering menunjukkan bahwa kita pun menggunakan toilet. Misalnya, lagi main nih, kita bilang, aduh, mama kebelet pipis deh, rasanya pipisnya udah nggak tahan nih, pengen keluar, mama mau buru-buru dulu ya ke toilet ya, gitu misalnya seperti itu. Ya, kenapa dibilangnya sedeskriptif ini supaya anak juga bisa membayangkan apa yang terjadi di dia. Oke, kalau kita misalnya bilang cuma mama pipis dulu ya ke toilet ya, gitu ya, agak sulit untuk anak bisa membayangkan apa sebetulnya yang terjadi kalau mama bilang mama mau pipis. Oke, nah atau misalnya bisa juga bilang apa nih misalnya, dek, tadi kan perut papa sakit ya, terus papa ke toilet, papa pup, udah enak banget nih, rasanya udah lega, jadi bisa main lagi, gitu ya. Jadi kita menunjukkan bahwa kalau kita udah pipis, udah pup, udah membersihkan diri, itu enak banget rasanya, gitu ya. Nah, saat anak sering mendengar dan menyaksikan langsung bahwa orang tuanya juga melakukan hal yang sama, ia akan belajar bahwa aktivitas buang air di toilet itu bukan cuma dia ternyata, itu semua orang melakukan itu, gitu ya. Oke. Nah, ini tahapan yang biasanya lebih susah, level selanjutnya ya. Jadi toilet training di malam hari itu lebih sulit memang biasanya daripada di siang hari. Kenapa? Ya tentu saja karena anak lagi tidur. Jadi biasanya tidak sadar kalau buang air. Oke. Jadi biasanya anak-anak baru akan kita mulai nih proses toilet training di malam hari kalau udah lulus di siang hari gitu ya. Jadi satu-satu. Siang hari udah dia oke nih, udah nggak pakai diaper, udah bisa bilang, bunda aku mau pipis, terus jalan tuk ke kamar mandi, bunda aku pengen pup, terus habis itu pup di toilet, udah lancar, baru kita mulai di prosesnya di malam hari. Ya,
Karena kalau langsung seharian biasanya kitanya juga terlalu lelah jadinya, ya, karena mereka belum punya kontrol sama sekali, belum punya kemampuan sama sekali untuk bisa mengontrol kebutuhan untuk buang air. Oke? Nah, kalau misalnya kita juga bisa lihat nih, kalau kayaknya ini dia udah bisa kontrol, kayaknya ya kalau dipakai diapers juga udah kering, diapersnya nggak pipis kok gitu ya buat malam hari, ya udah kita bisa coba. Oke? Bisa pakai telak, bisa pakai matras yang untuk tidur yang nggak basah segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya anak itu butuh kita copot pokoknya diapersnya kalau kita mau latihan gitu ya, biar dia berasa, ternyata kalau aku pipis tuh basah semua ya gitu ya. Oh, ini di sekitar aku jadi basah semua dan rasanya nggak enak ya, karena itu tadi anak ketika pakai diapers dia merasa aman banget ya, nggak ada sesuatu hal yang terjadi kalau aku mau pipis nggak pipis, kalau aku mau pup nggak pup gitu ya. Oke, dan tidak lupa tentunya untuk membiasakan BAK sebelum tidur, sebaiknya tidak banyak minum sebelum tidur ya. Jadi kalau misalnya tadinya sebelum tidur minum susunya 1 botol full gitu ya, mungkin bisa dicepetin minum susunya sejam sebelum tidur supaya tidak mepet banget sebelum tidur. Kalau berdasarkan teorinya, toddlers are all about trying to gain control or over their world. Jadi kita seringkali stuck di power struggle, kuat-kuatan. Anak toddler kita tuh lagi pengen menunjukkan maunya gitu ya, Bunda ya. Misalnya, ayo deh kita mandi, nggak mau mandi gitu kan, kira-kira seperti itu ya. Nah, saat anak sadar kalau orang tuanya pengen banget nih, makin nyadar bahwa orang tuanya pengen banget, nggak bisa, harus kamar mandi sekarang, kamu belum pipis pokoknya ya, makin kayak gitu makin susah biasanya ya. Jadi sangat penting untuk mengambil pendekatan tanpa menggunakan terlalu banyak emosi dari sisi orang tua ya. Lalu tidak marah saat gagal atau tidak menunjukkan kekecewaan, atau juga tidak menunjukkan kegembiraan yang berlebihan. Misalnya anak berhasil, terus kita heboh banget lah gitu ya. Kenapa? Supaya dia juga nggak merasa kecewa banget ketika dia belum berhasil nantinya. Oke, nah ini adalah pertanyaan yang tadi ya, kenapa sebaiknya anak tidak dihukum atau dimarahi saat proses toilet training. Pertama, Bunda, anak bisa jadi membentuk konsep atau persepsi bahwa ke kamar mandi itu nggak enak, nggak menyenangkan, aku nggak suka, karena seringnya dimarahin di kamar mandi atau dengan aktivitas toilet ini. Ya, jadi dia punya secara sadar atau tidak sadar membentuk konsep bahwa aku nggak suka pipis. Aku nggak suka ke kamar mandi, aku nggak suka pup. Ya, apa yang terjadi? Anak bisa jadi menahan buang air. Seharian nggak BAK misalnya, nggak pipis, atau berhari-hari jadinya sembelit nggak BAB karena ada pengalaman tidak menyenangkan tersebut. Karena jadinya merasa takut. Ya. Lalu kalau misalnya kita menghukum anak, memarahi anak gitu ya, bisa jadi menimbulkan rasa frustasi dan kecemasan, bisa beresiko merusak hubungan orang tua dan anak tentu saja. Lalu ketika ini terjadi, bayangkan ya, proses toilet training ini biasanya akan semakin panjang dan semakin melelahkan. Ya, baik untuk anak maupun orang tua, karena nggak enjoy ngejalaninnya. Karena ini proses yang frustrasi banget buat orang tua dan buat anak ya. Anak jadinya berasa salah terus, orang tua juga jadinya capek karena ngompol lagi gitu ya. Oke, baiknya menunda ya. Jadi kita juga butuh, karena kita tahu toilet training ini bukan proses yang mudah. Jadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak mendukung, boleh kita tunda ya. Misalnya, saya menyarankan tidak dilakukan berbarengan nih periode menyapi sama periode toilet training. Kasihan anaknya, kasihan bundanya juga. Ya, buat anak terlalu banyak stresornya. Aku harus beradaptasi sama aku nggak boleh nyusul lagi sama bunda. Terus aku juga harus beradaptasi untuk nggak pakai diapers lagi. Harus sekarang pipis sama pupnya di kamar mandi, itu terlalu besar. Bisa jadi membuat anak jadinya stres gitu ya. Dan bunda juga pastinya stres ya. Atau misalnya akan ada hal-hal yang terjadi di keluarga. Misalnya mau pindah rumah nih gitu ya. Jangan juga lagi beberes habis itu, aduh nih box-box belum dimasukin, anak ngompol terus ya. Jangan, nggak usah bunda ya. Perubahan situasi pengasuhan di rumah. Misalnya bunda tiba-tiba yang tadinya WFH gitu ya, terus WFO, atau pengasuh yang tadinya udah sama anak selama 2 tahun belakangan tiba-tiba pulang kampung misalnya ya, jadi ada perubahan yang terjadi. Ya, sedang dilatih hal yang lain, misalnya itu lagi dilatih buat tidur sendiri, tapi sambil juga dilatih toilet training, jangan satu-satu aja. Ya, akan punya adik atau baru saja punya adik juga jangan, karena anak juga butuh beradaptasi dengan situasi baru itu. Dan bunda juga lagi lelah sekali, bayangkan ya, lagi mungkin hamil besar, atau misalnya baru saja punya bayi, lalu harus berhadapan dengan situasi seperti ini, tentunya tidak mudah. Oke, lagi sakit, udah tunda dulu aja toilet trainingnya ya. Atau kitanya misalnya bunda atau ayahnya lagi sakit sehingga tidak bisa menjalankannya dengan konsisten, ya udah tunda dulu aja. Oke, situasi rumah sedang penuh stresor, misalnya ada masalah yang terjadi di rumah, tunda dulu aja. Ya, orang tua sedang berhadapan dengan masalah tertentu, atau orang tua sedang sibuk dengan hal lain, boleh ditunda. Ya, tapi ingat bunda, ayah ya, bahwa tentunya hidup kita tidak akan selalu tidak ada masalah ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada masalah terus ya udah tunda lagi kesian anaknya ya. Jadi pilih-pilih. Ini sesuatu yang memang memang tidak bisa nih harus kita tunda, atau sebetulnya masih bisa kita usahakan ya. Oke, lalu ini juga seringkali pertanyaan yang muncul ketika saya membahas toilet training. Boleh nggak Bu dikasih reward, dikasih hadiah gitu ya?
boleh aja sebenarnya ya, mau misalnya mau pakai stiker atau hadiah-hadiah kecil, atau jangan tiap berhasil pipis dibeliin mainan ya bunda ya. Nanti bundanya ini apa namanya boncos gitu ya, bayangkan berapa hadiah, berapa mainan yang harus kita berikan ya. Walaupun memang biasanya nih kalau ada hadiah-hadiah kecil, ada progresnya untuk jangka pendek, tapi kalau kita baca literaturnya, para ahli menganggap sebetulnya pemberian reward tidak terlalu efektif untuk jangka panjang. Oke? Karena sebenarnya toilet training adalah bagian dari melakukan perkembangan anak. Maka idealnya orang tua ya bersikapnya biasa-biasa aja, karena pada akhirnya anaknya harusnya akan bisa dan termotivasi. Kenapa? Karena ingin bersih. Sama seperti gini bunda, karena kita belajar jalan, yang bikin dia termotivasi apa? Apakah misalnya karena kita kasih hadiah? Kan enggak. Karena pada akhirnya ketika dia bisa jalan, dia mendapatkan rewardnya sendiri. Pas aku bisa jalan, aku bisa ngapa-ngapain. Aku bisa ambil mainanku sendiri, aku bisa jalan ke sana, kemari, aku bisa melakukan banyak hal. Nah, ini juga sebetulnya rewardnya mau kita munculkan adalah reward natural dan otomatis. Dia merasa enak karena bersih. Karena aku bisa mengontrol diriku ya, aku punya kemampuan itu ternyata. Itu yang sebetulnya mau kita munculkan dalam jangka panjang. Oke? Nah, semua sudah dilakukan Bu, yang tadi Bu sebutin, udah dicoba semuanya, tapi kok belum berhasil gitu ya. Oke, kenapa ada anak yang belum berhasil lulus toilet training di usia di atas 4 tahun? Ya, kenapa saya bilangnya ini yang dibahas adalah usia di atas 4 tahun? Karena kalau dibilangnya belum berhasil, anaknya masih usianya 20 bulan, ya berarti memang belum lulus. Coba kita lihat dulu, mungkin ada pola yang nggak konsisten, mungkin ada cara-cara kita yang kurang tepat, karena periodenya masih periode belajar itu ya, ingat tadi 18 sampai 36 bulan, jadi sampai 3 tahun, bahkan sampai 3 tahunan masih oke lah gitu ya. Tapi kalau udah dilakuin ini dari 2 tahun udah dilakuin toilet trainingnya, sampai udah 4,5 tahun belum lulus sekarang misalnya gitu ya. Nah, kita butuh untuk cukup aware terhadap adanya kemungkinan-kemungkinan lain, misalnya apakah mungkin anak punya masalah medis, misalnya gangguan hormon, kelainan pada struktur saluran kemih, diabetes, cedera syaraf, dan lain-lain, sehingga membuat dia jadi sulit untuk mengontrol dorongannya untuk buang air, misalnya seperti itu. Lalu anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya, misalnya anak yang pada usia 4 tahun belum terlalu bisa bicara dengan jelas dan lengkap, misalnya, sehingga sulit untuk mengungkapkan kebutuhannya untuk buang air secara verbal, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus yang masih sulit untuk memahami situasi sosial, masih sulit untuk mengontrol perilakunya, ya, biasanya memang proses toilet trainingnya jadi lebih panjang. Oke, lalu anak-anak yang memiliki masalah sensori, ya, contohnya nih anak-anak yang hipersensitif terhadap stimulus sensori tertentu, misalnya sangat tidak nyaman kalau ada di situasi yang basah, lengket, nggak nyaman banget, hipersensitif banget mencium bau, ya, jangankan mencium bau kotorannya, misalnya ya, bau pupnya, dia nyiumin bau yang nggak enak dikit aja bisa muntah, misalnya gitu ya. Jadi memang nggak bisa banget nih diajak ke toilet tuh pasti gitu, misalnya kayak gitu. Ada anak-anak yang seperti itu, ya. Lalu ada juga anak-anak yang punya pengalaman traumatis atau pengalaman yang tidak menyenangkan saat proses toilet training yang tadi kita bahas, ya, misalnya dihukum, sehingga malah jadinya lebih panjang proses toilet trainingnya, karena dia nggak merasa dia bisa, malah adanya kecemasan, aku nggak yakin, aku tidak percaya bahwa diriku bisa, aku takut gitu ya, sehingga tidak muncul akhirnya skill ini, ya. Nah, lalu bisa juga ada anak-anak yang punya masalah kecemasan. Jadi, nah, tapi ini biasanya terjadinya nih bunda ya, udah lulus nih toilet training, udah kelar di usia 2 tahun, kan misalnya di 4 tahun kok muncul lagi dia ngompol. Coba dilihat, ada kejadian-kejadian tertentu nggak yang bikin anak jadinya cemas, ya, sehingga munculnya jadi misalnya jadi ngompol lagi gitu. Misalnya apa ya, oh dia baru masuk TK, takut banget ditinggalin di sekolah, jadinya malam-malam suka ngompol, misalnya seperti itu. Atau ini emang karena adiknya baru lahir, terus misalnya memang dia pengen banget sama bunda, tapi bundanya nggak bisa karena lagi nyusuin adiknya terus, dia jadinya mungkin cemas sehingga muncul lagi ngompolnya gitu ya. Jadi ini adalah keadaan-keadaan di mana bisa jadi menyebabkan anak belum bisa lulus toilet trainingnya padahal sudah di atas 4 tahun. Dan ada lagi kemungkinan-kemungkinan lainnya cukup banyak, tergantung keadaan setiap anak, ini adalah umumnya. Oke? Nah, gimana untuk memastikannya? Nah, jadi kalau ayah dan bunda sudah berusaha melakukan toilet training ya, dari misalnya umur 18 bulan atau 2 tahun, tapi ini anakku udah 4 tahun, 5 tahun masih aja ngompol. Nah, memang untuk memastikannya butuh diperiksa dengan dokter spesialis anak atau psikolog anak agar bisa diketahui dengan pasti penyebabnya apa, sehingga penanganannya pun jadinya tepat. Oke, slide terakhir saya, ya, saya tutup dengan quotes, ya, karena biasanya toilet training ini adalah situasi yang tidak mudah, baik buat anak maupun untuk orang tua, sangat mudah membuat stres, sangat mudah membuat frustrasi, bikin pusing, bikin worry, bikin cemas, gitu ya. Jadi kita butuh mengingat-ingat, kalau perlu diulang-ulang setiap harinya, keep calm and take one step at a time.
Oke, jadi tenang aja, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, nggak usah kepikiran anak tetangga umurnya lebih kecil udah kelar toilet trainingnya, anak kita belum, nggak apa-apa. Bunda, yang penting kita terus berjalan, berusaha, nggak berhenti, satu-satu, sedikit-sedikit, pelan-pelan, insya Allah pasti akan ada hasilnya. Baik, terima kasih Bunda Eta atas pemaparannya. Wah, kita hari ini belajar banyak banget ya. Jadi paling nggak dari pemaparan Bunda Eta itu kita bisa mengetahui bahwa masing-masing anak itu berbeda kesiapannya gitu kan. Ditambah lagi kesiapan dengan dari orang tuanya gitu kan. Saya juga ngalamin sih, saya kemarin yang anak terakhir itu sayanya kasihkan gitu, anak jadi kelinci percobaan produk. Jadi udah jadi telat gitu kan, baru umur di atas 2 tahun baru saya cobakan toilet training gitu kan. Berbeda dengan kakak-kakak sebelumnya kan. Bisa lebih cepat gitu kan. Jangan ditiru ya. Maknya males, itu kan males. Oke, baik. Nanti sekarang saya akan membuka sesi pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di kolom chat dan 3 resen. Jadi saya mulai di pertanyaan chat dulu ya. Saya bacakan pertanyaan pertama ya Bunda Eta. Iya, silakan Bunda. Masya Allah, ini banyak banget yang chat ya Bunda ya. Iya, betul. Dari Bunda Arianti, Cilacap, saya mau bertanya, Miss, kan salah satu tanda anak waktunya toilet training adalah sudah bisa berdiri atau berjalan. Lalu bagaimana dengan anak yang memiliki keterbatasan atau istimewa seperti anak saya? Apakah wajib diajarkan toilet training atau tidak? Karena sampai sekarang belum ada tanda untuk berjalan. Silakan Bunda Eta. Baik, oke, terima kasih Bunda. Ini tadi yang sudah saya bahas ya. Jadi ketika memang kita mengetahui bahwa anak kita memiliki kebutuhan khusus, maka standarnya memang tidak bisa kita samakan ya dengan yang tadi ini, harus 18 bulan pokoknya harus, atau udah bisa berdiri pokoknya harus gitu ya. Nggak usah Bunda, ya pelan-pelan aja kita lihat dulu yang mana yang lebih urgent dulu ya. Misalnya yang lebih urgent dulu sekarang adalah melatih Ananda untuk berdiri dulu gitu ya. Itu dulu yang dikejar, pelan-pelan satu-satu ya. Memang kalau biasanya anak-anak yang memiliki keterbatasan, misalnya punya masalah di motorik, sulit misalnya untuk berdiri atau menopang tubuhnya, biasanya memang akan pakai diapers dulu dalam jangka waktu yang lama, karena memang anak butuh dibantu dulu untuk bisa kontrol. Meskipun tentu saja kita berharap tidak seterusnya ya. Jadi nanti pelan-pelan ketika Bunda melihat bahwa oh dia sudah mulai kuat nih otot-ototnya, dan pastikan ini Bunda juga diskusi ya sama dokternya, sama psikolognya, sama terapis-terapisnya gitu ya. Oh udah bisa nih Bun, biasanya terapis atau psikolognya akan bilang, oh udah bisa nih, kita udah bisa mulai proses toilet trainingnya, lalu mulailah ya bersama-sama. Karena memang biasanya butuh dibantu juga oleh tenaga ahli untuk bisa mencapai kemampuan yang diharapkan gitu ya. Kira-kira begitu Bunda, mudah-mudahan membantu ya. Harus tetap sabar, terus konsultasi terus dengan ahli ya, nggak bisa istilahnya kita ngambil keputusan sendiri gitu ya Bunda ya. Iya betul. Di Indramayu, saya izin bertanya, usia anak 11 bulan kurang, kalau BAB suka ngeden-ngeden, kan saya coba tuh bawa tapi tantrum dibawa ke toilet BAB-nya, jadi nggak pipis di celana, terus ngeden-ngeden lagi. Nah, jadi bagaimana supaya anak pas ngeden-ngeden dibawa ke toilet tuh lancar gitu step-stepnya gitu, soalnya anak saya kalau pup nggak teratur, nggak bisa diprediksi, begitu Bunda Eta, silahkan. Oke, baik. Oke Bunda, kan usianya masih 11 bulan kurang ya, jadi nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipaksakan sekarang. Paling kalau yang mau dilakukan sekarang adalah justru menurut saya kita berusaha untuk menamakan apa yang anak sedang rasakan. Saya kita lihat nih adik ngeden-ngeden gitu ya, kita bilang, oh adik perutnya nggak enak ya nak ya, rasanya kayak pengen ada yang keluar, gitu nggak enak ya gitu ya. Mau coba ke kamar mandi, kita ngeden sama-sama misalnya gitu ya. Hal yang seperti itu, ingat ya tadi Bunda ya, nggak perlu dipaksa. Karena justru kalau kita memaksa, kita memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi anak, dan itu biasanya akan membuat anak jadinya malah panjang nanti prosesnya ya. Apalagi anaknya masih 11 bulan, jadi nggak perlu dipaksa sekarang juga ya. Yang bisa dilakukan sekarang adalah itu ya, diajak bicara untuk bisa mengenali apa yang dia rasakan. Lalu Bunda juga membiasakan kayak gitu. Ih, kok Bunda sakit perut ini, pengen pup nih, Bunda mau ke toilet dulu ya dia, mau pup di kamar mandi ya gitu misalnya. Atau Bunda mau pipis dulu ya, ini rasanya kepengen pipis nih gitu misalnya. Ya, kalau misalnya memang Bunda cukup nyaman ya, sesekali boleh ajak si kecil untuk pipis bareng Bunda juga boleh di kamar mandi, biar dia tahu gambarannya seperti apa ya. Kalau pup mungkin pikir-pikir ya, kasihan juga anaknya nanti kalau kebauan di kamar mandi ya. Coba tapi diatur-atur ya sama Bunda, kira-kira seperti itu. Oke? Jadi intinya nggak maksa gitu ya Bun ya? Iya betul. Karena memang yang penting sekali yang butuh diingat nih ya Bunda-Bunda semua, kita justru butuh membangun pandangan yang positif, yang nyaman buat anak gitu, sehingga dia melewatinya juga dengan enak. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Farah Abidah Rahmawati, anak saya kalau pakai diaper tuh sering ngompol, belum mau bilang kalau mau pipis. Apakah ini anak belum siap? Terkadang kalau dipakein celana dalam suka pegang-pegang penisnya. Apakah wajar? Jadi mohon penjelasannya gitu, kenapa si anak masih senang pegang-pegang penisnya seperti itu, Bunda Eta?
Sayangnya nggak ada usianya ya Bunda ini ya? Nggak ada. Oke, jadi kalau misalnya pertama saya jawab dulu mungkin ya, anak kalau usianya udah di 18 sampai 36 bulan dan rasanya dia sudah paham harusnya pipis itu di toilet, nggak apa-apa sesekali kita coba buat lepas dulu diapersnya. Kalau misalnya di diapers masih suka ngompol, ya wajar Bunda, kan emang kalau pakai diapers ya memang bakalan ngompol gitu kan. Jadi maksudnya kalau kita misalnya bilang gini, adik kalau pipis kamar mandi ya gitu ya, tapi kita masih pakai diapers ya kenapa harus kamar mandi gitu, di sini aku pipis juga nggak kenapa-napa gitu kan ya Bunda ya. Itu tadi, jadi kalau kita mau mulai memang ya kita butuh siap untuk anak tuh ngompol dan nggak pakai diapers, copot deh diapersnya ya, copot diapersnya, nggak perlu, kalau Bunda nggak siap seharian, itu tadi yang saya bilang, copot sedikit-sedikit dulu aja, 2 jam copot abis anak mandi, abis itu nanti kayaknya oke nih, bisa 3 jam gitu ya, abis itu dia mulai nih kelihatan kalau mau pipis dia udah tahan, tambahin lagi gitu. Jadi memang butuh kita copot diapersnya kalau kita mau memulai proses toilet training, itu yang pertama. Terus kedua, kalau dipakai celana, saya suka pegang-pegang penisnya, wajar Bunda, kan beda ya rasanya di diaper sama di celana ya. Paling Bunda butuh perhatikan gimana bahannya, bahan celananya, apakah apa misalnya bikin anak jadinya gatel atau terlalu kecil ukurannya, terlalu longgar ukurannya, perhatikan itunya ya. Kalau kayaknya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga, bahannya juga nyaman buat anak, ya berarti butuh adaptasi aja sebetulnya, karena dia merasanya kok beda ya, kayak aku pakai diaper sama celana rasanya tuh kok beda gitu ya, kira-kira seperti itu Bunda. Baik, saya buka pertanyaan untuk sesi resen. Saya buka yang ini ya, yang apa on cam ya. Karena yang on cam urutan pertama Bunda Kiki, saya silakan Bunda Kiki Zakiah. Bunda Firesta untuk kesempatannya. Selamat siang. Selamat siang Bunda Kiki. Senang banget ya dari tadi Bunda Kiki kayak menyimak banget sambil nyalain video ya. Masya Allah, terima kasih ya Bunda ya. Terima kasih juga bahan materinya Bunda Firesta ya. Sangat bermanfaat dan membantu. Ini mau bertanya mengenai standar anak lulus toilet training itu seperti apa sih? Apa memang saya mau pipis ke toilet terus udah pipis misalnya cuma gitu aja, kan harusnya misalnya sambil duduk baiknya terus nanti dibanjur gitu ya, atau dicebor terus udah gitu bersihin bisa bersihin sendiri gitu, bagaimana standarnya. Kemudian yang kedua, mitos atau fakta kalau misalnya lagi toilet training tuh pusar anak tuh digigit sama apa ya, capung atau belalang gitu tuh ya, itu sama capung ya. Kemudian yang terakhir tadi berkaitan dengan Ibu Arianti, apa yang pertanyaan pertama, anak saya 15 bulan dan memang belum bisa berjalan, nah adakah tipsnya gitu, yang kan kayak kebanyakan kalau memang mau toilet training anak sudah bisa berjalan dan sudah bisa bicara, kalau anak saya belum, ada tips lebih lagi nggak gitu untuk membantu itu supaya saja. Terima kasih. Oke, baik Bunda, terima kasih banyak pertanyaannya. Saya langsung jawab ya Bunda Raina ya. Ya. Oke, pertama saya jawab yang mitos fakta dulu ya. Karena itu yang paling gampang dijawab. Mitos Bunda nggak ada hubungannya ya. Jadi digigit capung apa digigit apa gitu nggak ada hubungannya. Oke ya. Yang pertama itu, yang kedua tadi, kapan anak dianggap sudah lulus toilet training? Apakah pipis aja udah selesai atau misalnya apa namanya sampai harus bersihin atau apa? Nah, kita kembali ke slide ini, berarti ya yang dianggap lulus adalah yang sesuai sama usianya. Jadi ya kalau umurnya misalnya 36 sampai 48 bulan nih, 34 tahun sudah bisa nih. Ya, bantuannya tetap ada tapi minimal. Tapi nanti 45 tahun, di usia 5 tahun lah biasanya ya sudah lebih bisa apa bersihin dirinya sendiri gitu. Jadi itu adalah apa, Ananda sekarang 15 bulan dan belum bisa berdiri ya Bunda ya. Iya. Nah, kalau begitu, kalau menurut saya, kalau untuk trainingnya ditunda dulu aja, ya. Kenapa? Karena gini Bunda, kalau kita bicara perkembangan, tahapan perkembangan semua ada range usianya, ya. Jadi kalau misalnya sekarang yang lebih penting adalah bagaimana melatih anak untuk bisa berdiri. Kenapa? Karena berjalan harusnya sudah bisa dilakukan sebelum 18 bulan. Kalau 18 bulan ke atas belum bisa jalan, itu berarti sudah ada keterlambatan perkembangan atau developmental delay. Jadi saran saya adalah kalau belum nih, berarti Bunda butuh apa konsul sama dokter anak atau psikolog anak untuk bisa dapat assessment. Kenapa ya telatnya, kenapa nih belum bisa berdirinya, dan latihannya apa yang harus dilakukan. Itu dulu Bunda. Urusan toilet trainingnya nanti. Karena memang apa namanya kita butuh punya prioritas gitu ya. Apa yang lebih urgent dulu nih sekarang? Karena berdiri harus sudah bisa di 12 bulan sebenarnya gitu ya. 12 sampai 14 bulan lah bisa. Oke? Gitu dulu ya Bunda ya. Jadi nanti terima kasih.
Terima kasih. Sama-sama Bunda Cici, terima kasih. Jadi intinya kalau untuk bertoilet training ataupun tahapan milestone lainnya kita harus bikin skala prioritas ya, mana-mana yang harus kita dahulukan untuk pertumbuhan kembang si kecil gitu kan ya. Betul sekali Bunda. Oke, selanjutnya dengan Bunda Nani, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya, bagaimana cara mengatasi anak yang mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan di toilet? Kayak misalnya anak saya itu pernah waktu mau pipis itu langsung saya angkat ke toilet. Jadi dia semenjak itu malah nggak mau bilang ketika dia mau pipis. Ketika di toilet dia nggak pipis, tapi begitu keluar dari toilet terus pakai celana dia langsung pipis. Iya. Anak saya umur 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan, kejadian itu di umur berapa, Bu? Dia bilang itu ketika saya tanyain mau pipis atau mau pup, gitu dia jawab seperti itu. Tapi akhir-akhir ini dia udah nggak bilang lagi. Oke. Tadi waktu yang pengalaman tidak menyenangkan itu pas lagi langsung ditarik itu berarti di waktu Ananda usia berapa? Baru saja. Ya. Oh, baru saja. Oke. Iya, baru seminggu 2 minggu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Nani. Ya, Oke. Jadi gimana nih kalau udah terlanjur ada pengalaman tidak menyenangkan gitu ya di anak? Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa bayar pengalaman tidak menyenangkan itu dengan memberikan anak banyak pengalaman menyenangkan lainnya, ya. Jadi nggak usah frustasi Bunda ya, masih bisa kita coba. Ya, misalnya pertama dengan kita bacakan buku-buku tentang toilet training, kita lihat videonya. Lalu tadi itu misalnya kita bilang Adek waktu itu kaget ya, Bunda langsung angkat kamar mandi rasanya nggak enak ya, gitu. Misalnya kita bilang seperti itu. Lalu habis itu nanti kalau misalnya ada bilang kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa kok, gitu. Misalnya kita bilang seperti itu. Nah, lalu tadi ya kalau dia masih, di kamar mandi akhirnya nggak keluar nih pipisnya. Pas keluar, malah keluar kamar mandi di celana malah keluar gitu ya pipisnya. Itu kan menunjukkan bahwa memang sebenarnya dia pengen pipis Bunda. Cuma karena segitu tegangnya ketika di kamar mandi, ya mungkin karena ada pengalaman sebelumnya, sehingga dia jadi nggak bisa gitu buat mengeluarkan pipisnya. Begitu udah keluar dari kamar mandi, udah kayak, udah lepas nih gitu ya. Baru habis itu bisa dia lepaskan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, ya nggak apa-apa kita bilang, Adek sebenarnya kepengen banget pipis nih, tadi padahal udah kebelet banget ya, gitu. Nanti kita coba lagi ya Nak, bisa kita coba lagi, kita sekarang pipisnya di kamar mandi ya. Lalu itu tadi itu Bunda, kita perbanyak, pokoknya kita bilang, Bunda mau pipis nih, Bunda kebelet, Bunda pipis dulu ya, gitu ya, hal-hal yang kayak gitu ya. Diapersnya dicopot aja, nggak usah pakai diapers ya, tapi kita juga butuh menyiapkan bahwa memang anak akan ngompol, nggak apa-apa. Kalau misalnya ngompol, iya gitu ya ngompol. Nanti kita coba ya kita di dekat kamar mandi. Setidaknya kalaupun belum di kamar mandi, sudah mendekati kamar mandi juga udah progres. Jadi misalnya tadinya dia bisa pipis di mana aja. Ini tuh misalnya di depan pintu kamar mandi gitu ya. Misalnya meskipun belum mau masuk kamar mandinya tapi di depan pintu itu udah oke. Jadi pelan-pelan ya Bunda ya. Apalagi tadi kejadiannya baru aja, belum terlalu lama ya. Jadi pengalaman yang tidak menyenangkan itu kita bayar istilahnya gitu ya dengan banyak pengalaman-pengalaman lain yang positif sehingga makin lama dia akan bisa melihatnya lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Insya Allah bisa pelan-pelan gitu ya. Oke, terima kasih Bunda Nani. Sekarang dengan Bunda Fatimah Alapiah, Bunda Esta dan juga Bunda Raina yang sudah memberikan kesempatan waktunya. Di sini mungkin saya mau sedikit bertanya. Alhamdulillah anak pertama yang usianya 2 tahun setengah sudah lulus toilet training, tapi yang BAK-nya saja. Untuk BAB-nya itu kadang masih suka di celana gitu. Kalau pas di kamar mandi kadang masih suka nggak mau gitu. Tapi kadang-kadang beberapa kali bisa di kamar mandi untuk BAB. Nah, tapi karena kan kebetulan di rumah itu kamar mandinya WC-nya maaf banget, WC-nya jongkok. WC-nya ya jongkok. Jadi kan kalau dilihat dari kayak materi-materi yang saya searching juga di YouTube dan sebagainya kan WC-nya rata-rata WC duduk ya Bunda ya. Caranya untuk menerapkan atau tipsnya bagaimana supaya toilet training baik BAK ataupun BAB khususnya pada WC yang jongkok Bunda gitu. Kalau itu saja. Baik. Punten tadi anaknya umur berapa Bunda? Yang dari 2,5 tahun. Udah mulai toilet training dari 2 tahun. Oh, dari 2 tahun. Sekarang 2,5 tahun. Yang pipis udah bisa, tinggal BAB-nya yang belum ya. Kadang-kadang masih suka di celana. Oke, baik. Terima kasih Bunda, saya coba jawab ya. Iya, oke. Jadi kalau misalnya memang pertama, memang biasanya beda-beda sih setiap anak memang. Ada yang lebih mudah BAK. Ada yang lebih mudah BAB gitu ya. Tapi kalau pengalaman anak saya memang dua-duanya lebih duluan lulusnya BAK daripada BAB gitu. Jadi pertama memang kalau misalnya kita melihat nih dia masih di celana gitu ya, pupuknya masih di celana, ya udah nggak apa-apa kita bilang Adik, pupuknya keluar di sini nggak tahan ya, tapi segera Bunda. Pokoknya kita ngeliat kayak gitu kita langsung bawa kamar mandi untuk kita bersihkan juga celananya biar dia berasa nggak nyaman memang dengan situasi ada kotoran gitu ya yang nempel sama aku. Karena
Kadang-kadang justru kalau kita biarkan terlalu lama, anak jadi terbiasa gitu ya, nggak terbiasa nih sama nggak apa-apa aku pup di celana juga nggak apa-apa, baik-baik aja gitu. Jadi harusnya memang anak nggak nyaman dengan lengkapnya, dengan baunya gitu ya, sehingga memang harus langsung kita bersihkan gitu ya. Oke. Nah terus apa namanya tadi kalau misalnya Bunda bilang, jadi maksudnya kalau umurnya masih 2,5 tahun, ini menurut saya masih dalam proses belajar Bunda, jadi diteruskan saja apa yang sudah dilakukan ya. Nah terkait WC, sebenarnya Bunda, apalagi kalau buat BAB ya, WC jongkok itu sangat lebih memudahkan sebetulnya kalau buat anak-anak, karena posisinya lebih memudahkan buat kotoran bisa keluar gitu kan, dibandingkan dia duduk gitu. Jadi nggak ada masalah kok Bunda, justru malah lebih mudah biasanya gitu ya, nggak usah, jadi Bunda juga nggak usah repot-repot beli macam-macam gitu ya. Udah itu kan kalau tadi parasit gitu ya, itu kan buat supaya anaknya kalau di WC duduk nggak kejeblos gitu, karena lubangnya terlalu besar. Kalau di WC jongkok kan nggak perlu, karena memang anak nggak duduk gitu kan, anak jongkok. Nah paling yang butuh dilakukan adalah pertama kita memperkuat otot-ototnya. Jadi banyak-banyak aktivitas motorik nih Bunda, boleh ayuh sepeda misalnya, belajar ngayuh sepeda, aktivitas yang banyak berdiri jongkok gitu ya, tendang bola biar otot-otot di kakinya kuat. Jadi maksudnya kalau dia lagi jongkok buat pup nih cukup nyaman gitu ya, menopangnya tuh cukup nyaman. Lalu sambil misalnya dia jongkok juga bisa sambil kita ajak ngobrol, bisa sambil kita bacain cerita, atau misalnya kita beli bebek-bebekan di kamar mandi terus kita bikin ceritanya. Pokoknya intinya adalah membuat anak tuh jadinya terbiasa gitu, nggak merasa harus buru-buru gitu buat keluar dari kamar mandi gitu ya. Jadi masih dalam periode yang cukup aman, jadi tinggal diterusin aja pelan-pelan ini ya. Halo sayang. Gitu ya. Kira-kira begitu Bunda ya. Bunda mungkin sedikit menambahkan sharing ya masalah WC jongkok. Kebetulan saya juga di rumah pakainya WC jongkok gitu ya. Jadi ketika saya mengajarkan anak saya gitu kan, waktu awal-awal saya ikutan bantu pegangin tangan, jadi sama-sama duduk bareng gitu. Walaupun saya dan si kecil itu kan beda jenis kelamin, ini saya bantu duduk bareng gitu kan, duduk bareng sambil ngobrol kan, kita bikin suasananya nyaman gitu, pokoknya ngobrol bareng. Nah lama kelamaan kan di pinggiran kamar itu kan ada tembok. Nah lama kelamaan Dede kan kalau pegangan terus sama Mama kan, Mama agak susah kan, jadi mending sekarang Dede latihan pegangan di tembok gitu. Tapi pastikan dulu temboknya udah kita bersihkan gitu. Jadi kalau si anak mau pup di situ pegang tembok pun nggak ada kuman nempel di tangan gitu ya, seperti itu. Jadi terus untuk duduk dengan posisi pup BAK dengan posisi duduk itu jauh lebih menyehatkan sih kalau saya baca literatur ya, karena kan otot-otot panggul itu membantu mendorong si pupnya itu keluar dibandingkan dengan duduk. Makanya kenapa kalau di WC duduk kita perlu bantu dengan kursi kecil supaya si kaki anak tuh nggak capek, jadi nggak ada ini. Mungkin seperti ini pas kebetulan saya bawa di jongkok, kursi jongkok, kelihatan nggak ya? Nah ini kursi buat menyangga kakinya supaya nggak capek gitu kan. Iya. Kursi pendek itu loh Bunda, seperti itu. Iya gitu. Jadi malah justru alhamdulillah nih bunda-bunda yang punya WC jongkok di rumahnya malah lebih mudah harusnya prosesnya ya. Karena memang posisi itu membuat anak lebih mudah untuk bisa BAB biasanya. Lisa Mardiana, izin bertanya, bagaimana cara agar anak mau bangun saat kebelet BAK waktu dia tidur di malam hari? Saya udah terapin setiap malam sebelum tidur selalu BAK dulu, tetapi tetap aja ngompol. Kalau ditanya katanya tidak berasa kalau kebelet, tapi kalau dia tidur siang pas kebelet BAK pasti dia bangun. Makasih Bunda, silakan. Poin pentingnya sebetulnya di anak nggak berasa. Jadi berarti PR kita adalah membuat anak berasa. Oke? Jadi pertama, kalau menurut saya, pastikan pas malam berarti kalau memang anak tuh tidur siang udah bisa gitu ya berasa, harusnya dia bisa nih berasa. Pas malam jangan pakai diapers, terus kita memang sudah butuh siap-siap untuk memang bakalan ngompol ya. Kalau memang ngompol, jangan habis itu dibanguninnya anaknya nggak sadar. Kan banyak juga yang kayak gitu ya, diangkat, digendong, kamar mandi, ganti, anaknya masih merem, masih tidur aja. Justru harus dibangunin Bunda. Dek, bangun dulu nih, coba deh, basah. Ya, celana kamu basah, spraynya basah. Ayo kita ganti dulu. Jadi pastikan anak sadar, bangun, ya. Terus ke kamar mandi, jalan dengan sadar. Terus cebok dengan sadar, ganti bajunya, ganti celananya dengan sadar. Bahkan mungkin butuh, kalau anaknya sudah cukup besar ya, 4-5 tahun gitu, butuh diajak buat ganti spraynya juga bareng-bareng sama Bunda. Jadi sadar sepenuhnya terhadap semua proses itu ya, sehingga dia jadi tahu bahwa repot juga ya kalau aku pipis tuh gitu. Kalau dia masih tidur Bunda, kita angkat dengan nggak sadar, kita bersihin, dia tidur lagi gitu ya, memang jadinya dia tidak terbiasa sama ketidaknyamanan itu. Jadi justru harus kita bikin sadar gitu ya, kita bikin aware dan sadar sepenuhnya, ini kamu lagi ngompol nih, dan sadar. Bukan berarti kita marah-marah, cuman memang kita kita usahakan anak menyadari semua proses itu gitu ya. Jadi nggak digendong merem-merem terus udah habis itu tidur lagi gitu, nggak kayak gitu ya gitu. Kira-kira seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Bunda ya.
Bandung, saya Zila dari Bandung, izin bertanya, anak saya 5 tahun, yang terakhir ini anak saya 5, yang terakhir usianya 3,5 tahun. Kalau kakak-kakak sebelumnya maksimal usia 2 tahun semua sudah bilang dan dilakukan di kamar mandi, tapi anak saya yang kelima ini pup sama pipis masih suka di pampers. Apakah saya terlambat buat ngasih pengajaran toilet training? Padahal sebetulnya itu banyak mencontoh kakak-kakaknya, tapi tidak dilakukan. Saya putus asa dan cepat kesel kalau nggak bilang-bilang. Gimana tipsnya supaya nggak kesel dan putus asa kali ya? Iya, jadi gini Bunda, kalau saya percaya dan yakin sebetulnya anak itu sudah memberi secara biologi, secara dia perkembangannya pasti sudah memberikan tanda-tanda. Tadi itu memang jadi penting untuk kita bisa cukup peka untuk menangkap tanda-tanda itu di waktu yang tepat. Karena memang kadang-kadang misalnya nih ya, kalau dia sebenarnya memunculkan tanda-tanda bahwa dia risih nih pakai diapers di usia 2 tahun misalnya. Tapi kita tidak cukup peka menangkap tanda-tanda itu, kita masih pakai diapers terus, akhirnya anak terbiasa dengan kerisihan itu. Jadi lama-lama nggak apa-apa gitu. Aku basah juga, kotor juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu biasanya juga yang membuat akhirnya periode toilet trainingnya jadinya lebih panjang gitu. Nah, jadi sekarang Bunda, karena anaknya sudah 3,5 tahun, copot diapersnya. Ya, kalau Bunda rasanya masih aduh saya nggak bisa kalau misal seharian nggak pakai diapers, ya udah mulai pelan-pelan tadi seperti yang saya bilang, mulai dari 2 jam sehari, udah bisa akhirnya 3 jam sehari. Tapi dia nggak pakai diapers ngompol, nggak apa-apa. Justru supaya anak merasa bahwa aku kalau nggak pakai diapers terus aku pipis begitu aja, basah ya di mana-mana ya, gitu ya. Gak enak ya, lengket ya aku ya gitu, kayak gitu. Dan repot ya, aku harus bersih-bersih, ganti baju segala macam gitu ya. Bahkan kadang-kadang harus bantuin Bunda ngelap-ngelap pipis juga gitu kan, kira-kira kayak gitu. Jadi memang butuh bukan dibikin ya, tapi disituasikan bahwa memang beda rasanya kalau nggak pakai diapers tuh repot banget gitu. Jadi nggak enak banget. Jadi memang kalau kita nggak pakai diapers ya memang harus tahan terus pipisnya di kamar mandi gitu. Nah tapi kalau memang kita berharap anak nggak ngompol tapi masih pakai diapers, susah Bunda. Karena kan memang masih dia kalau dia pipisnya di kamar mandi ya, kenapa harus di kamar mandi? Aku pipis di sini juga baik-baik aja gitu kan? Karena aku pakai diapers gitu ya. Jadi itu yang biasanya yang bikin jadinya kita emosi dan anak juga frustasi. Jadi harus kayak gimana sih gitu ya? Jadi copot diapersnya Bunda. Nah percaya di anak 3,5 tahun, apalagi misalnya perkembangannya semuanya sesuai, harusnya sudah siap ya untuk melakukan proses toilet training. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Nurhayati, silakan Bunda. Terima kasih Bun buat kesempatannya dan materinya buat Bunda Fiesta. Terima kasih. Pertanyaan saya agak banyak kayaknya. Nggak banyak sih, 3 sih Bun. Tapi kan di materinya ya, tahapan perkembangan toilet training itu sudah bisa merasakan risih jika popoknya basah. Itu di usia 12 bulan ya Bun ya. Anak saya usia 18 bulan tapi dia belum bisa risih kalau misalnya diapersnya basah atau lagi pup, itu dia belum merasa risih Bun. Berarti apakah belum bisa untuk dilakukan toilet training kah ke anak saya yang 18 bulan itu? Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, kami baru pindah rumah Bun, baru 4 bulan. Apakah sudah mulai bisa toilet training kah gitu? Saya sih sudah sounding ke anak saya kalau misalnya pup atau pipis, bilang ke Uma gitu. Terus saya ajarin kalau saya ke toilet pipis atau pup gitu, saya kasih tahu. Kemudian banyak ya Bun ya, ya Allah. Apa-apa. Sama ini kan 18 bulan sebentar lagi juga mau disapih ya Bun ya. Kalau misalnya jarak antara satu training dengan training lainnya itu berapa lama ya Bun? Gitu aja sih. Oke, baik. Ya, terima kasih Bunda. Halo Dedek. Oke, baik. Saya jawab dulu satu-satu ya Bunda ya. Yang pertama tadi usia 18 bulan belum kelihatan nih risihnya kalau pakai diaper, misalnya kayak gitu ya. Oke, bisa jadi memang belum berasa, tapi menurut saya sesekali butuh dicoba. Coba copot diapersnya. Terus misalnya dia wah pipis basah ya deh ya, misalnya kayak gitu. Jadi nggak harus sangat tegas gitu ya, tapi maksudnya biar berasa aja bahwa beda gitu kalau pakai diaper sama nggak pakai diaper ya. Sesekali boleh. Meskipun memang kalau tadi terkait ke pertanyaan yang lainnya mau disapi juga, kalau menurut saya duluan disapi dulu daripada toilet training gitu. Meskipun toilet training itu dalam arti gini sih, toilet training itu kan range ya. Jadi mungkin belum kita copot diapersnya nih sekarang, tapi tadi sounding, kita tontonin video, kita biasakan buat oh iya Dede pipis ya, misalnya masih pakai diaper sih pipis atau pup, langsung kita bawa ke kamar mandi untuk kita bersihkan. Itu bagian dari persiapan untuk proses training sebenarnya gitu. Jadi kita lakukan hal-hal itu dulu gitu ya. Sama tadi juga kita bilang, Uma pengen pipis ya, Uma mau pipis di toilet ya gitu ya, Uma sakit perut, Uma main pupuk dulu ya gitu ya, misalnya kayak gitu. Itu juga bagian dari proses toilet training. Jadi toilet training itu bukan berarti dimulai dengan copot diapersnya sekarang, enggak. Jadi banyak persiapan dulu sebelumnya. Itu dulu dilakukan, sambil habis itu kita juga kan mau menyapi, nanti ada dia sudah selesai disapi, baru mulai yang lebih konsistennya terkait pelepasan diapers dan lain-lain gitu ya. Bun ya, kalau terkait rumah baru pinjam 4 bulan, menurut saya nggak ada masalah sih asal Bundanya sih. Kalau persiapan rumah baru kayaknya lebih ke kesiapan Bunda nih ya. Dia udah siap apa belum? Masih banyak barang yang harus diberesin nggak gitu kan ya? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau pertanyaan itu dikembalikan kepada Bunda. Oke, makasih ya Bun. Iya, sama-sama Bunda. Semangat ya Bunda ya.
Assalamualaikum Bunda Eta, Bunda Raina. Waalaikumsalam Bunda Aila. Ya, mau tanya, saya Aila dari Sidoarjo, anak saya usia 19 bulan. Mau tanya, kalau misalkan anak sudah belajar toilet training, masih ada kemungkinan untuk ISK atau tidak ya? Terus satu lagi, kalau misalkan, kan anak saya sudah saya ajarkan toilet training dari umur 17 bulan. Nah, selama ini kalau pipis masih belum bisa bilang sih, cuman tiap 2 jam sekali saya ajak ke kamar mandi dan pipis. Kalau untuk BAB masih sudah bisa bilang gitu. Itu apa terus dilanjutkan seperti itu, atau tanda anak lulus toilet training itu minta sendiri atau tetap dijalankan tiap 2 jam sekali itu tadi untuk atur pipis itu tadi? Terima kasih untuk jawabannya. Oke, baik, terima kasih Bunda. Pertama, apakah ketika anak sudah lulus toilet training masih bisa ISK? Bisa, cuman kemungkinannya jadi lebih kecil. Karena ISK pun pada orang dewasa bisa ya Bunda ya, karena kan memang bakteri itu bisa dari mana-mana aja, bisa jadi dari air yang kita pakai, bisa jadi dari mana-mana lah. Cuman memang memperkecil resikonya, karena kalau kita bicara diapers itu, habis itu ya anak lama pakai diapers, kuman dan bakteri berkumpul di situ, tentu saja resiko buat ISK jauh lebih besar ya. Yang pertama itu. Kedua, yang Bunda lakukan udah oke banget nih gitu ya. Jadi sudah dilakukan dengan konsisten 2 jam sekali, pas AB juga sudah bisa bilang itu udah oke banget. Kalau bilang kayak gitu kita langsung kasih respon, kita bawa ke kamar mandi, kita bersihkan gitu ya, udah oke. Nah, tadi pertanyaannya apakah harus langsung dilakukan 2 jam sekali atau misalnya butuh anaknya untuk bisa menyampaikan. Goal kita sebetulnya sampai di anak bisa menyampaikan Bunda. Karena nggak mungkin nanti ketika misalnya anak udah masuk PAUD kan Bunda datengin tiap jam, nggak mungkin gitu kan ya, kira-kira atau tiap jam gitu ya. Jadi memang kalau Bunda melihat makin lama nih kayaknya jadi udah lebih ngerti gitu ya, misalnya kita misalnya bisa bilang Dek, kan habis pipis nih misalnya ya, pipis kita bisa bilang Dek, nanti kalau kepengen pipis lagi kasih tahu Bunda ya, gitu misalnya kayak gitu. Iya, tiap kali saya selalu seperti itu. Nah, tapi berarti kalau udah kita mau coba kayak gitu Bunda, nggak usah ditawarin tiap 2 jam, kita tunggu aja kalau misalnya ada kayaknya ada tanda-tandanya atau mulai bilang Bunda pipis misalnya kayak gitu, jadi habis itu baru kita bawa ke kamar mandi. Karena memang kadang bilangnya kalau celananya sudah basah baru bilang pipis. Iya, memang tahapan awalnya gitu Bunda. Tahapan awalnya kayak gitu, udah benar kok. Jadi kita begini, oh iya makasih ya, udah kasih tahu Bunda pipis ya. Nah, nanti bilangnya kalau udah pengen keluar ya gitu ya, kita coba lagi ya gitu terus Bunda. Lama-lama dia belajar kok. Ya. Lama-lama dia belajar bahwa dia butuh bilang sebelumnya gitu ya. Pelan-pelan aja. Satu lagi Bunda, boleh nggak Bunda? Boleh. Kalau di jam malam harusnya dibangunin dalam kondisi sadar atau langsung digendong untuk ditatur gitu Bunda? Nggak usah Bunda, kalau malam dimulainya kalau sudah lulus siang-siang aja. Siang-siang udah bisa nih dia, udah bisa udah lulus gitu ya. Kalau siang udah bisa bilang kalau mau pipis, udah bisa ke kamar, maksudnya udah bisa bilang pipis terus kasih tahu Bunda, terus kita pipis di kamar mandi, udah lancar seperti itu, baru kita mulai di malam-malam. Oh, ya, soalnya selama ini sih saya tatur malam. Jangan dulu Bunda. Pertama, kenapa saya bilang jangan? Kecuali kalau sebelum tidur ya. Sebelum tidur harus, setelah bangun. Iya, sebelum tidur sudah, tapi kadang misalkan sebelum tidur 8:30 ya, nanti di jam 2 atau jam 3 itu saya tatur buat pipis sih dianya, kalau nggak gitu ngompol. Oh iya, ini sebenarnya. Tapi kalau mau ngompol dia bangun nggak? Nggak bangun. Karena kondisi pakai klodi sih. Pakai klodi, iya. Jadi gini Bunda, kenapa saya nggak menyarankan dulu kalau misalnya apalagi anaknya misalnya masih belum 2 tahun, malam-malam dibangunin berkali-kali ya, beberapa kali, karena tidur malam itu penting sekali buat perkembangan otak anak. Ya, jadi anak tuh butuh tidur deep sleep namanya, tidur yang yang lelap gitu ya, dalam jangka waktu tertentu supaya otaknya bisa berkembang dengan optimal ya. Jadi kalau tadi kita bicara prioritasnya Dede saat ini adalah lebih ke tidur malam daripada dia bisa pipis di malam-malam gitu ya. Jadi pelan-pelan dulu aja, kita siang-siang dulu kita usahakan, siang-siang nanti udah berhasil kira-kira ya, nanti jadi mungkin usia 2,5. Karena gini, kalau dia siang-siang udah berhasil, dia sudah merasa bahwa aku bisa kok kontrol pipis tuh ya, akan lebih mudah di malamnya. Bunda mungkin nggak usah bangunin, dia akan bangun sendiri untuk minta pipis. Kalau dia bangun sendiri untuk minta pipis, tentu udah sesuai, berarti kan dia sudah menyadari apa yang terjadi di tubuhnya gitu. Jadi pelan-pelan dulu aja, siang-siang dulu aja Bunda ya. Oh iya. Terima kasih banyak Bunda jawabannya. Ya, sama-sama. Selamat siang, Assalamualaikum Bunda Rona, Bunda Eta. Waalaikumsalam Bunda, silakan. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada dampak psikolog kalau misalnya kita terlambat untuk toilet training? Terus apakah ada dampak psikolog juga untuk anak di atas umur 4 tahun yang belum lulus toilet training? Karena saya punya saudara yang umur 4 tahun tapi belum lulus toilet training. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Bunda Ashanisa. Oke. Ya, jadi apakah ada dampak psikologisnya jika anak telat toilet training gitu ya? Secara umum gini Bunda, sebetulnya ketika kita melakukan toilet training itu, salah satu yang mau kita munculkan di anak adalah sebetulnya kan kemandirian, perasaan bahwa aku mampu ternyata ya, mengatur diriku, mengontrol diriku tuh aku mampu. Nah, biasanya memang salah satu dampak psikologis yang jadinya kita khawatirkan adalah misalnya anaknya jadi merasa tidak mampu atau merasa sangat bergantung kepada
bundanya, misalnya kayak gitu ya. Atau jadinya mempengaruhi kepercayaan dirinya, mempengaruhi kemandiriannya gitu ya, kira-kira dampak-dampaknya secara psikologis seperti itu gitu. Nah, belum lagi misalnya kalau anaknya sudah lebih besar dan di situasinya sudah usia sekolah. Tadi itu ya, maksudnya kalau misalnya dia masih tiba-tiba nggak tahan terus ngompol gitu di kelas, kan bayangkan apa yang akan terjadi nih terhadap psikologisnya anak, bisa jadi diketawain sama teman-temannya, dia akan menjadi minder dan lain-lain gitu ya, kira-kira dampak psikologisnya seperti itu. Oke, yang kedua, kalau ada anak udah usia 4 tahun lebih belum lulus toilet training gitu ya, kita bagaimana dampak psikologisnya? Pertama, kita butuh tahu dulu nih Bunda, apa yang membuat si kecil itu belum lulus toilet training padahal usianya sudah 4 tahun. Apakah tadi ada kendala-kendala yang memang mungkin terjadi pada si kecil ya? Tadi itu misalnya dia mungkin ada kesulitan dia dalam hal berbicara misalnya, ada kesulitan dalam hal kondisi-kondisi tertentu gitu ya, hal seperti itu, atau memang hambatannya dari sisi orang tuanya, anaknya sebenarnya nggak kenapa-napa, cuman orang tuanya yang tidak memulai nih proses toilet training, sehingga anaknya juga jadinya belum bisa gitu ya. Jadi kita butuh lihat faktor itu dulu ya. Kira-kira begitu ya Bunda, mudah-mudahan terjawab ya. Ya, baik, terima kasih Bunda Eta, terima kasih Bunda Rona. Sama-sama. Satu pertanyaan terakhir ya dengan Bunda Julia Fitri HP. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda, silakan. Bunda, terima kasih ya, ilmunya sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Bunda, anak saya kan full support ya Bunda. Jadi pipisnya tuh banyak banget Bunda. Jadi Bunda, gimana sih caranya untuk tips anak yang full support? Apakah ada usia tertentu untuk anak yang full support? Maaf Bunda, full support maksudnya gimana? Mungkin boleh dijelaskan dulu. Susu formula. Full support. Iya. Full support. Maaf Bunda. Oke, baik. Anaknya full support, lalu kenapa? Apakah ada kendala di toilet trainingnya Bunda? Sekarang ini usianya 15 bulan Bunda. Kalau untuk pup, dia mulai mengerti Bunda. Kalau misalnya udah pup, dia suka bilang popoknya itu dipegang ini gitu. Dia udah mulai mengerti. Jadi kalau untuk pipisnya belum kita latih. Nah, apakah ada usianya untuk melatih gitu Bunda? Oh, oke, baik. Oke, terima kasih Bunda Julia ya. Iya, kalau dia udah kasih tahu ini ya, berarti harus langsung dibawa kamar mandi untuk dibersihkan ya Bunda ya, biar karena itu udah menunjukkan bahwa dia risih nih, pengen minta dibersihkan. Jadi habis itu kita bantu buat bersihkan ya. Kalau pipis memang karena memang pup biasanya lebih berasa, jadi pipis tuh mungkin akan jadi lebih panjang lah prosesnya gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, memang kita copot pelan-pelan diapersnya kalau Bunda mau latih buat pipis ya. Copot pelan-pelan, sedikit-sedikit, dalam 1 hari 2 jam dulu, nanti jadi ditambahkan lagi gitu ya, biar anak berasa basah memang kalau pipis dan gak nyaman, sehingga memang dia pengen ke kamar mandi ya. Selain kita tetap terus sounding, kita bilang bahwa pipis di toilet ya nak ya, gitu misalnya kayak gitu ya. Kalau anak pipis di diapers pun langsung kita bawa kamar mandi untuk kita bersihkan, jadi dia tahu memang harusnya pipis itu di toilet ya. Itu kira-kira Bunda ya. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Bunda. Baik nih Bunda, waktunya jadi molor sedikit ya. Kita ternyata hari ini belajar banyak banget ya bagaimana sih caranya menyikapi anak dari berbagai macam kondisi, antara kondisi psikologis maupun kondisi fisik maupun kondisi psikisnya masing-masing anak. Tapi kita bisa mengambil tarik benang kesimpulan bahwa dengan bertoilet training itu kita harus sabar, intinya ya, sabar, terus konsisten, nggak boleh berhenti, terus dibawa enjoy aja gitu, dibawa happy aja gitu, seperti itu ya Bunda Eta ya. Betul Bunda Rona, karena memang ini sesuatu yang memang mau nggak mau harus kita lewatin gitu ya, sebagai orang tua maupun sebagai anak. Jadi memang ya udah kita bawa enjoy aja gitu ya. Insya Allah kalau kitanya tenang, kitanya santai, kitanya juga enjoy, anak juga akan enjoy juga dengan proses ini. Terima kasih Bunda Eta. Barangkali ada closing statement yang bisa Bunda Eta berikan buat kami semua supaya tetap gigih gitu, untuk bertoilet training gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Bunda-Bunda semua. Senang banget hari ini bisa ngobrol, diskusi sama Bunda-Bunda hebat semua yang saya yakin dengan Bunda hadir aja saat ini, itu sudah menunjukkan bahwa Bunda sangat memperhatikan perkembangan anak-anak. Jadi mudah-mudahan anak-anak Bunda semua yang ada di sini ya bisa berkembang dengan baik, optimal, sesuai dengan usianya. Oke? Terkait toilet training yang butuh kita ingat sama-sama bahwa ini adalah proses belajar. Ya, proses belajarnya siapa? Proses belajarnya anak tentu saja, dan proses belajarnya kita juga sebagai orang tua untuk bisa sabar dan menghormati atau menghargai usaha anak. Ya, bahwa ini bukan sesuatu hal yang mudah, tapi pasti bisa kita lakukan pelan-pelan asal konsisten ya. Mudah-mudahan Bunda semua semangat ya. Insya Allah anak-anaknya juga jadinya semangat. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan ada kesempatan buat ketemu lagi di lain kesempatan ya Bunda ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.